Banjir bandang menerjang permukiman warga di Maros, Sulawesi Selatan, Saudara. Banjir terjadi setelah wilayah ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari. Sedikitnya ada 8 kecamatan di sejumlah titik yang terdampak. Akibat banjir bandang, sejumlah jembatan dan akses jalan warga terputus. Personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan evakuasi pada warga yang terkena dampak banjir. Laporan yang sudah masuk ada 8 kecamatan yang sudah mengalami banjir, tetapi yang terparah saat ini ada 3 kecamatan yang terjadi banjir bandang, yaitu Camba, Cendrana, Manlawa. Upaya yang sudah dilakukan sejauh ini, Pak? Upaya yang kita sudah lakukan saat ini, kita sudah mendrop logistik untuk keperluan para korban yang terdampak bencana banjir. Saat ini sudah menuju ke lokasi. Informasi terkini dampak banjir bandang yang menerjang 8 kecamatan di Maros, Sulawesi Selatan. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Aziz Hamid. Selamat pagi Aziz, bagaimana kondisi terkini banjir di Maros? Apakah masih tinggi? Baik pagi Nanda dan ya saudara. Jadi untuk hari ini banjir di Kabupaten Maros ini sebenarnya bertambah meluas dari 8 kecamatan yang terjadi itu. Terdapat sejumlah titik yang kemudian kembali dilanda banjir seperti di wilayah perkotaan yang tadinya belum terkena dampak, namun hari ini seperti yang ada di belakang saya ini adalah jalan protokol. Jalanan di Pangeran Petarani juga tergenang banjir sejak sore kemarin, di mana sebelumnya banjir terjadi itu berada di wilayah pesisir, namun kemudian disusul pada wilayah pegunungan di daerah Camba, Cendrana, dan Manlawa. Dan hari ini seperti di Kecamatan Turikale pun itu sudah dilanda banjir dengan ketinggian hingga dengan ketinggian bervariasi. Kalau di jalan raya ini sendiri ketinggiannya mencapai sekitar di bawah lutut orang dewasa. Kondisi ini pun membuat akses jalan di tempat ini itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Hanya beberapa kendaraan tertentu saja yang memungkinkan untuk melalui jalur ini, Nanda. Untuk ketinggian masih tampak sepertinya di sana yang juga ketinggian cukup bervariasi. Dan juga tadi Anda sampaikan tidak bisa diakses melalui atau menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Aziz, bagaimana dengan warga di sana? Apakah diungsikan atau seperti apa gambarannya saat ini? Ya, jadi sejak banjir kemarin yang cukup parah terjadi di wilayah pegunungan itu, wilayah Kecamatan Camba, Cendrana, dan Manlawa hingga wilayah Turikale yang saat ini terjadi. Itu petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari PMI, kemudian dari Basnas dan sejumlah relawan itu terus bekerja untuk mengevakuasi warga yang terkena dampak bencana banjir ini. Jumlah warga kemudian diungsikan di tempat-tempat pengungsian sementara seperti di kantor kecamatan, namun meski begitu tetap juga ada warga yang memilih mengungsi di rumah kerabat mereka. Selain mengevakuasi warga yang terkena dampak, juga pendistribusian logistik telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga pendirian posko atau juga termasuk dapur umum untuk melayani untuk kebutuhan makan minum para korban terdampak banjir di wilayah Kabupaten Maros ini, Nanda. Aziz, tadi di awal Anda sampaikan bahwa saat ini kondisinya memang banjir bandang ini semakin meluas begitu ya ke beberapa daerah. Apakah artinya nih penegasan masih dalam 8 kecamatan di Kabupaten Maros yang terdampak ataukah bertambah atau seperti apa Pak Aziz? Ya, sejauh ini dari data yang kami peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu ada 8 kecamatan yang terkena dampak. Namun 8 kecamatan ini itu tersebar di sejumlah titik wilayah yang terjadi bencana banjir. Namun untuk kondisi terparah itu terjadi pada wilayah Kecamatan Cendrana, Camba, dan Manlawa, di mana di wilayah itu terjadi banjir bandang yang memang termasuk wilayah pegunungan yang mengakibatkan adanya luapan sungai dari daerah ketinggian yang menerjang wilayah pemukiman warga, Nanda. Namun sampai hari ini banjir juga terjadi di wilayah perkotaan yang hari ini bisa dikata dengan kondisi geografis yang terbilang rendah. Dari air yang telah mengalir dari hulu tadi, dari wilayah pegunungan itu kemudian turun ke wilayah perkotaan yang menyebabkan air sungai meluap sehingga banjir terjadi di tempat ini, Nanda. Aziz, selain intensitas hujan yang tinggi, apakah banjir bandang di sana ada dugaan lainnya seperti penggundulan hutan sehingga terjadi banjir bandang?
Jadi memang selain intensitas hujan yang tinggi yang menyebabkan banjir terjadi, memang ada dugaan terjadi pembukaan lahan yang mengakibatkan kondisi ini semakin parah di daerah pegunungan yang sampai hari ini terjadi banjir bandang dan kemudian air sungai yang cukup meluas dengan luapan yang cukup tinggi yang mengakibatkan wilayah jadi tergenang, Nanda. Ya, hari ini kondisinya semakin parah. Oke, di sana semakin parah. Aziz, bisa Anda gambarkan apakah di sana cuacanya masih turun hujan dengan intensitas yang tinggi atau seperti apa gambarannya? Jadi untuk hari ini cuaca bisa dikatakan terbilang masih cerah, namun pagi tadi sebelumnya masih terlihat mendung. Dari informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika yang kami terima tadi informasinya, itu terjadi status peringatan dini untuk wilayah Kabupaten Maros ini. Jadi tidak menutup kemungkinan masih akan terjadi hujan susulan yang bisa berdampak cukup parah untuk wilayah di Kabupaten Maros ini, Nanda. Baik, kita harapkan tentu ini dapat secepatnya turun dan warga bisa kembali ke kediamannya masing-masing. Terima kasih jurnalis Kompas TV Aziz Hamid melaporkan dari Maros, Sulawesi Selatan.